Snow Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini seperti biasa kalian dapat bonus reading lagi setiap 2 hari gitu. Saya ngerti banyak yang jealous dengan dengan Virgo, ya gimana? Wong kita sama, kita sesama Virgo, nggak apa-apa dong ya dikasih 2 hari sekali readingan gitu. Dan minggu ini untuk readingan yang lain itu kan mengenai pesan dari semesta. Sedangkan Virgo udah pernah dapat itu. Jadi kalian nggak dapat hal yang sama minggu ini. Kalian dapat bonus aja. Dan saya lagi mikirin ini apa jadi topik pembicaraan hari ini gitu kan. Kemarin itu 2 hari lalu saya sudah bikin kayak pilihan kartu. Dan kalian tahu nggak tuh effortnya itu berkali-kali lipat dibandingin bikin reading yang kayak gini gitu. Energinya juga bikinnya lama, energinya juga lama, tapi ya kayak ya mendingan yang kayak gini aja gitu kan. Aduh, kayaknya saya udah nyerah deh, nggak mau bikin yang itu lagi, soalnya ya udah sih yang lain aja lah, maksudnya pembaca tarot yang lain lah yang bikin model kayak gitu. Saya nggak deh, saya nyerah deh ya. Dan itu cuma buat Virgo aja, yang lain nggak dapet tuh kayak gitu ya kan. Never mind lah ya, udah untuk yang lain. Mungkin kalau pembaca tarot yang lain yang nggak kelihatan mukanya, mungkin enak ya, itu bisa di hold gitu, kayak bikin berapa hari juga kan nggak ketahuan ya nggak sih, maksudnya bisa di iniin gitu. Tapi kan kalau saya gitu kan, yang kelihatan muka, nah itu yang susah kan, itu memang continuously harus diteruskan, apalagi saya nggak ada dikat atau diedit gitu loh. Terus apalagi ya udahlah, pokoknya kali ini judulnya adalah apakah ada orang yang datang di dalam kehidupan kalian dan apa tujuannya dia. Mungkin dia bisa sebagai soulmate kalau yang belum belum menemukan soulmate-nya. Bisa juga berupa soul trap. Soul trap itu semacam soulmate tapi nggak ada hubungan romance gitu. Jadi kayak buddies, kayak akhirnya bisa jadi sahabat kalian gitu. Tapi jangan memaksakan ya, my dear Virgo. Nggak bisa memaksakan siapa yang bisa jadi soulmate kamu atau soul trap kamu gitu. Jangan mentang-mentang Virgo, sama-sama Virgo terus harus langsung klik aja, nggak bisa begitu. Karena ya memang kalau memang semesta mempertemukan kalian as a soulmate atau soul trap, ya pasti kalian langsung klik dan udah nggak ada apa-apanya. Maksudnya tanpa basa-basi, tanpa ada ini itu gitu, tanpa ada alasan pun kalian langsung klik gitu. Mau sesama Virgo ke bukan Virgo gitu. Tapi kalau tidak dimaksudkan untuk cross each other life atau saling bersinggungan di kehidupan, dan kalian tidak bisa memaksakan itu gitu ya. Oke, orang yang menjadi soulmate atau soul trap kalian itu bisa juga adalah orang yang di kehidupan yang lalu adalah orang yang sudah bersama kalian gitu. Ya sama lah, begitu bertemu di kehidupan yang ini jadi kayak kita tuh kayaknya udah deket ya, padahal ngobrolnya baru sehari baru sekali 2 kali, tapi terus bisa langsung klop gitu, mau dia Virgo atau bukan. Oke. Ya saya masih boleh iklan ya, ini masih ada, tapi memang sampai bahannya habis baru saya berhenti produksi, karena kan bahannya juga susah dicari. Boleh dibeli ya positive mood spray-nya. Dan kemarin ada Mas Bro, hai Mas Bro saya yang Virgo, yang akhirnya kita jadi buddies, padahal tadinya dia cuma personal reading doang, akhirnya jadi teman ya. Mas Bro, hai. Dia kasih testimoni, katanya kemarin tuh sempet dia nggak bisa tidur, terus dia inget kalau saya punya spray ini, akhirnya dia beli, terus habis itu dia pakai dan dia bisa tidur dengan nyenyak gitu. So kalau bisa membantu saya senang sekali. Terima kasih yang sudah membeli. Gelangnya juga masih ada ya. Saya nggak bawa gelang Virgo karena gelang Virgo memang banyak banget yang beli. So gelang ada, spray juga masih ada. Nanti akan ada produksi yang lainnya tentu saja, tapi nggak sekarang.
ngumpulin bahannya dulu ya, karena kadang-kadang bahannya nggak ada di Indonesia, so saya harus beli ke luar negeri gitu ya. Oke, tapi kok kenapa dagangannya jualannya nggak mahal-mahal amat? Ada kemarin yang bilang, aduh Mbak Lucy kirain mahal, padahal dari pertama udah mau beli, ternyata harganya tidak semahal itu. Karena dimaksudkan untuk membantu orang banyak ya, bukan untuk kayak apa, jadi kayak sesuatu keuntungan yang besar gitu. Kalau saya mau mass production, saya bisa aja ke marketplace kan, saya jual di marketplace, tapi saya tidak menjualnya di marketplace, so hanya di YouTube aja, karena saya maksudkan emang untuk bantu para subscriber yang ada di sini yang nonton saya gitu ya. Terutama si Virgo, terutama. Kalau yang lain juga sih banyak yang beli juga. Oke, so masih bisa dibeli ya ini untuk menghalau. Kalau di ruangan ini ya, kalau saya tadi udah saya semprotin, jangan kebanyakan teler juga ntar kalau kalau banyak, untuk menghalau energi yang negatif. Oke, Virgo, kita mulai aja bacaannya. Saya mau pakai kartu mana nih hari ini? Oke. Kalau kalian mau lihat batu ametis yang masih raw, masih mentah, ini seperti ini ya. Entah apa orang Indonesia bilang ametis ini, kecubung kah? Dan ini ada di dalam spray bot, itu beneran itu tapi dihancur-hancurin ya, kecil-kecil. Kalau yang ini, yang besar ini masih raw, tapi saya kepengen punya yang besar banget, tapi regane rek mihil. Saya pengen banget dapet yang gede, tapi ya udahlah ya, yang segitu juga udah lumayan, asal banyak. Saya punya banyak sih. Oke, anyway, apa tadi bilangnya? Oke, adakah orang, kalau misalnya kalian merasa, oh saya belum punya soulmate atau soul trap gitu ya, adakah untuk Virgo di bacaan kali ini? Oke, yay. Ya, banyak kali nih. Adakah? Saya nggak pakai 7 card ya, saya pakai berapa card aja lah yang mau jatuh, monggo silakan. Good. Lagi deh, mau lagi dong. Oke, 7 card juga ya akhirnya ya. 7 card juga nih akhirnya. Oke. Tapi saya buka langsung aja. Nah. Oke, untuk Virgo ini 7 card apa? 7 card. Ini soulmate atau soul trap. Tahu ya bedanya soulmate atau soul trap? Kalau soulmate itu ada cinta-cintaannya, romance. Kalau soul trap itu biasanya buddies ya, pertemanan gitu, yang tiba-tiba klik gitu. Tapi jangan maksain ya Virgo, mentang-mentang oh kita sesama Virgo kita pasti klik. Belum tentu, energi kalian belum tentu sama satu sama lain. Oke. Untuk kalian yang belum menemukan soulmate atau soul trap, ada The Judgment ini bicara tentang soon to be, dalam waktu dekat kalian akan menemukan itu. Bagi kalian yang sudah menemukan, mungkin akhirnya menyadari dalam arti ini, saya ngobrol-ngobrol gitu, iya nih ada si A nih, ini orang selalu ada di kehidupanku dari waktu aku masih sekolah sampai sekarang, kita udah kayak buddies. Nah itu yang bisa dinamakan dengan soul trap ya. Itu bisa 1-2 orang, bisa beberapa orang, bisa memang 1 orang doang gitu ya. Tapi yang jelas orang tersebut ciri-cirinya itu dia akan memberikan kejelasan pada kalian bahwa dia loyal banget sama kalian gitu. Dari dulu sampai sekarang kalian berteman. Mungkin pernah berantem tapi ntar berteman lagi, something like that lah ya. Pokoknya orangnya memberikan kejelasan. Dan kalau ada yang ngerasa, kok saya belum dapet ya Mbak Lucia, ya mungkin kalian masih muda ya. Kalau yang udah umur sudah dapet mungkin, tapi nggak tergantung umur juga sih, tergantung waktunya semesta. Apakah kalian akan dipertemukan oleh soul trap kalian atau soulmate kalian, seperti itu ya. Oke, kalau tarot selalu bicara tentang reinkarnasi. Soul trap atau soulmate ini sebenarnya di masa lalu itu punya hubungan dengan kita. Di masa lalu dalam arti di kehidupan yang lalu, karena kan ya ngomongin reinkarnasi ya, ada kehidupan lalu, ada kehidupan sekarang. Di masa lalu si soul trap ini, soulmate ini, this person, orang ini ada hubungannya dengan kalian as a buddies, sebagai saudara, sebagai teman, sebagai sahabat. Tiba-tiba ketemu lagi di sini,
di kehidupan yang ini, itu kalian langsung klik aja. Tapi kan ketemunya itu kapan ya belum ketahuan. Ada yang dari kecil udah ketemu sampai gede, ada yang udah gede baru ketemu, ada juga gitu. Tapi kalau kalian ketemu dengan seseorang dan tiba-tiba ngerasa klik banget, baik itu dalam hal percintaan maupun bukan percintaan, dan itu kemungkinan adalah orang-orang di kehidupan yang dulu, itu ketemu lagi sekarang. Oke, yang jelas orang tersebut akan menjadi klarifikasi, ada klarifikasi bahwa memang dia adalah orang yang bersama kalian sejak kehidupan yang dulu dan ada lagi di kehidupan yang sekarang gitu ya. Kemudian apalagi kalian berdua ini ada ten of swords. Ciri-cirinya yang selanjutnya, kalian berdua itu mengalami kehidupan yang sama, bukan sama persis plek, tapi pada saat ini tuh seperti kayak menanti sesuatu tapi tertunda gitu. Dan juga untuk sebagian dari kalian masih tertunda untuk ketemu sama si soulmate atau soul tribe kalian itu, karena ada hal-hal yang memang tertahan di semesta yang nggak bisa akhirnya kalian temui orang tersebut gitu kan. Tapi yakin aja kalau kalian ketemu sama buddies kalian di kehidupan yang sebelumnya, atau ketemu belahan jiwa kalian yang sebenarnya dulu di kehidupan yang dulu memang ada hubungannya dengan kalian, kalian akan merasa sangat sangat bahagia dan sangat luar biasa gitu ya. Dan penundaan atau itu belum terjadi ya karena memang ada penundaan. Kalau itu sudah terjadi tapi belum ngeh, mungkin karena sekarang kalian mikirin deh yang mana nih yang kira-kira memang soul trap saya gitu. Ciri-cirinya tuh gini, kalian ketemu dia itu mungkin nggak sengaja ya, ada yang seperti itu, ada yang memang udah temenan dari zaman dulu sampai sekarang masih temenan, itu juga sama soul trap juga. Atau kalian ketemu dia nggak sengaja di usia yang sekarang begitu kan, terus tiba-tiba kalian ngerasa kok kayak saya udah kenal dia ya, kayak saya udah tahu kehidupan dia sudah tahu kehidupan saya, terus kayak kita langsung ngeblend aja gitu, nggak sungkan, nggak ada rasa gimana, pokoknya langsung klik aja sama dia. Nah itu memang kemungkinan kalian di kehidupan yang lalu itu kalian cross each other life gitu, kalian sudah bersinggungan di kehidupan yang dulu sebagai juga teman gitu kan, sebagai buddies, sebagai soul trap gitu. Terus ini ada the lovers yang terbalik. Oke, never mind. Kalau the lovers-nya nggak terbalik berarti soulmate ya. Kalau terbalik ya bukan berarti tidak soulmate juga. Tapi yang di sini memang ternyata di bacaan yang ini lebih cenderung ke soul trap tadi ya, buddies gitu, teman-teman di masa lalu kalian yang sekarang ketemu lagi gitu kan, ditemukan lagi gitu. Kalaupun ini berlaku untuk saya, kayaknya make sense juga sih buat saya ini. Ada soul trap yang baru ketemu, baru aja ketemu, dan itu tertunda sekian lama untuk tidak ketemu, tapi akhirnya ketemu ya kan. Dan itu bisa juga terjadi pada kalian, bisa resonate dengan kalian atau tidak, it's okay. Tapi ini bukan tentang romance ya, ini tentang kedekatan yang bukan tentang cinta-cintaan. Orang itu bisa aja sesama, misalnya saya perempuan, orang itu perempuan, tapi bisa juga saya perempuan, orang itu laki-laki, jadi kan sama. Kita pada saat ketemu terus kita langsung klop, kita langsung klik, and then kita langsung ngerasa ini orang kayaknya gue udah pernah kenal nih dulu nih ya, nggak tahu kapan gitu, kayak deja vu gitu, kayaknya udah pernah kenal nih gitu kan. Atau lah kemarin kemana aja nih orang ya, kok baru sekarang kita kenal, something like that. So it's not about love, tapi about bonding yang beda, bonding yang kayak deket tapi nggak melibatkan cintaan kayak cewek sama cowok gitulah, bukan lah ya, ini buddies lah ya, ini temen lah ya, itu sahabat lah ya, sahabat jiwa. Sama juga ya, soulmate sahabat jiwa. Tapi enggak, dari literasi yang saya baca di situ dibilangnya itu soul trap gitu. Nggak ngerti, soul trap itu kan kalau secara harafiah artinya itu
jiwa yang terperangkap. Lucu sih ya, jiwa yang terperangkap. Tapi ya mungkin gini, literasi itu tidak menjelaskan secara detail. Saya lupa ya, udah lama juga saya bacanya. Jadi kayak jiwa-jiwa yang pada di kehidupan lalu itu pernah sama-sama gitu kan. Terus begitu reinkarnasi dan di kehidupan yang sekarang kan pasti udah beda-beda ya kan, udah pasti beda-beda, udah nggak sama kayak dulu lagi gitu. Misalnya saya dulu seorang ratu, asik maunya ya kan, kita maunya yang bagus-bagus ya kan. Saya dulu seorang ratu, sekarang saya seorang rakyat jelata kayak gitu. Tapi mungkin waktu as a ratu dulu saya tuh punya temen sesama pangeran gitu kan, sesama pangeran, sesama mungkin di kerajaan itu ada pangeran, ada apa, teman-teman bangsawan, nah kayak gitu. Terus begitu di kehidupan sini itu si pangeran jadi kodok, enggak itu mah sorry, itu mah ini ya apa namanya, eh, fairy tale, dongeng pangeran kodok, bukan. Dulu dia pangeran, dia sekarang jadi apalah gitu, oh orang biasa lah gitu kan. Terus kita ketemu lagi, terus begitu ketemu kayak kita pernah ketemu ya dulu ya, pikir-pikirnya di mana nih ketemu, nggak ketemu gitu, karena memang ternyata kalau diruntun nggak pernah ketemu, nggak pernah sekolah bareng, nggak pernah berada di perumahan yang bareng, misalnya tetanggaan, nggak gitu. Berarti kan sebenarnya nggak bersinggungan gitu hidupnya. Tapi tanpa sadar kita ketemu lagi karena memang harus diketemukan lagi ya. Yang seperti saya bilang tadi, apakah Virgo punya soulmate atau soul trap? Ternyata ada, memang ternyata ada, oke. Dan orang tersebut bisa saja sudah kalian temui atau belum temui ya saat ini, tapi ada ya di kehidupannya si Virgo. Dan kalau kalian menemukan itu and then you feel like, oh, I'm so happy ketemu dia, akhirnya ketemu, it's good, bagus untuk dirimu ya Virgo, karena ada King of Pentacles. Orang itu seperti kayak dia bisa membantumu, kalian bisa membantu dia. It's like mutual, nggak cuma salah satu doang. Misalnya cuma kalian yang membantu dia, sementara dia nggak bantu kalian gitu. Cuma dia yang ambil manfaat dari kalian, sementara buat kalian dia tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat ya, hatamat ngomongnya. Tapi intinya kalian akan ketemu orang yang dapat membantu kalian, sementara kalian juga membantu dia. It's like hand in hand gitu. Kayak tanpa sadar kalian membantu satu sama lain, walaupun mungkin kalian nggak nyadar kalau kalian bantu gitu. Ngerti nggak sih, kayak kalian tuh nggak tahu hidup dia kayak gimana, tapi kan kalian udah ngerasa kayak klik gitu sama dia. Terus tiba-tiba kalian bantu dia aja, dan dia merasa terbantu tanpa kalian tahu bahwa kalian tuh sebenarnya bantu dia gitu. Dalam hal apapun, bantuan itu bukan tentang material things aja kan. Bantuan itu bisa berupa apalah, semangat, advice, atau apapun gitu ya. Cerita tentang soul trap yang baru-baru ini saya temui, karena saya punya banyak soul trap. Kayaknya dulu saya terkenal banget ya di zaman kehidupan yang lalu. Menurut saya ya, kayaknya saya tuh famous tapi bukan selebritis, bukan famous karena punya banyak teman gitu. Karena di kehidupan saya sampai setua ini, itu saya banyak menemukan soul trap saya gitu, yang akhirnya begitu kita ketemu langsung kayaknya kita dulu pernah sama-sama deh ya, kok segitunya bondingnya gitu, ikatan batinnya segitunya gitu. Dan baru-baru ini ada yang personal reading sama saya, tapi bukan Virgo, dia itu Scorpio apa Capricorn, Scorpio deh kayaknya, kalau nggak Scorpio Sagittarius kayak gitu, Sagittarius kayaknya. Kan sebenarnya Sagittarius sama Virgo kan bukan buddies ya. Cuma saat pertama kali personal reading, dia ngerasa dia langsung klik sama aku juga langsung enak ngomongnya sama dia, tuh kayak aku ngomong sama orang yang udah aku kenal kepribadiannya, dan aku sampai bisa kayak bonding sama dia gitu, cewek ya ini ya. Dan kemarin dia personal reading lagi gitu kan, terus kita tuh ngobrol sampai 2 jam. Terus dia bilang gini, aku ngerasa kamu seperti my mom.
Aku bilang enak aja, aku nggak mau punya anak kayak kamu, hahaha, kita ketawa gitu karena memang dia sangat muda ya. Tapi obrolan kita tuh kayak nyambung, kayak memang di masa lalu tuh mungkin memang dia anakku di masa lalu mungkin ya, atau dia adekku di masa lalu kayaknya gitu. Makanya kita langsung bonding banget walaupun secara zodiak kita nggak klop secara zodiak gitu, tapi kayak tiba-tiba klik aja gitu. Dan dia bilang, oh, pokoknya Mbak Lucy, aku mau ngobrol sama Mbak Lucy tiap tiap waktu lah gitu maksudnya. Dia bilang kayak gitu, tapi enggak juga sih, ini baru 2 kali kita ngobrol, tapi setiap kali ngobrol tuh ada kayak klik aja gitu sama nih cewek gitu kan, si masih muda ini gitu. Dan kalau aku ngeliat mukanya kayak ini kayak familiar nih sama ini orang gitu. Nah itu ya yang kayak gitu-gitu yang bisa kita sebut dengan soul trap ya, bisa. Tapi bisa juga orang tersebut memang ada di hidup kalian dari kecil, memang langsung klop aja dari kecil sampai sekarang. Ada yang punya keberuntungan kayak gitu. Kalau saya sendiri pribadi tidak ada yang dari kecil gitu saya sama dia gitu. Yang ada cuma satu masa, waktu kecil temenan deket, begitu gedean dikit udah hilang kabur, ganti lagi yang lain, kayak gitu aja. Oke, lanjut dengan yang selanjutnya, ada Queen of Wands yang terbalik. Nah, ciri-ciri orang yang jadi soul trap kalian, sudah datang atau belum datang, dia juga selalu mengutamakan kepentingannya kalian di samping kepentingannya sendiri gitu. Kayak aku pengennya si kalian tuh jadi, dia tuh ngerasanya gini, aku tuh pengen aku jadi bagian dari hidupnya si kalian gitu kan. Ini gimana sih gue ngomongnya? Belibet. Jadi maksudnya gini, ciri-ciri si orang yang soul trap kalian itu adalah dia mengutamakan si kalian dulu, Virgonya dulu gitu. Entah dia kan zodiaknya apa gitu kan, bisa aja bukan Virgo kan. Tapi apa-apa tuh yang dia pikirin adalah kalian tuh ini enggak kesusahan enggak, ada yang perlu ku bantu enggak dengan hidupnya, tanpa dia memikirkan dirinya sendiri gitu. Jadi bukan orang yang egois lah gitu ya, ciri-cirinya kayak gitu. Dia mengutamakan kalian duluan, baru dia. And then ada the star. Ciri-cirinya juga adalah dia bukan orang sembarangan, bukan orang yang tidak punya prestasi kayak gitu ya. Bukan orang sembarangan tuh bukan berarti dia selebritis, bukan kayak gitu. Bisa aja dia orang biasa, tapi dia punya apa ya, kayak sesuatu charm ya, sesuatu yang it's like a star, yang sesuatu yang bisa dikategorikan sebagai pencapaian yang luar biasa. Misal ya, semisal gini, oh orang itu ternyata punya jabatan tinggi di instansinya atau di tempat kerjaannya. Oh ternyata orang itu misalnya cewek pernah jadi putri kampus misalnya. Ini contoh doang ya. Atau oh dia saking pinternya, dia itu penerima beasiswa, dari sekian ratus orang dia terpilih misalnya kayak gitu. Itu kan pencapaian ya, is as a star ya, as a star. Jadi starnya tuh bukan berarti dia harus selebritis, enggak ya. Mungkin aja selebritis dari antara kalian ada yang punya soul trap selebritis ya, we never know gitu kan. Tapi ya intinya orang itu memang the star, orang itu the star. And in a way kalian juga ngerasa aku juga jadi kayak the star juga buat dia, karena aku juga punya pencapaian. Karena biasanya soul trap itu saling mempengaruhi dalam segi positif. Kalau kalian ketemu dia, positivitas kalian meningkat, nggak mungkin down. Jadi memang orang tersebut bukan yang punya lower energy ya, energinya tuh justru luar biasa. Dia luar biasa, kalian keikut luar biasa gitu. Dia bisa mempengaruhi kalian luar biasa. Dan balik lagi ke waktu itu saya pernah membuat readingan tentang orang-orang yang punya lower energy. Kalau saya tahu gitu, misalnya ketemu seseorang, mau tahu nih, ini lower energy nih, aku mesti menghindar nih. Karena kalau kita terusin, kita kebawa, bisa aja keimbas sama itu gitu. Sedangkan yang kalian butuhkan adalah soul trap yang higher energy gitu, yang energinya tinggi dan positif, sehingga hidup kalian pun akan kebawa positif sama dia. Aduh sorry to say ya, bukan milih-milih temen, bukan ya. Aku nggak ngajarin kayak gitu loh. Jadi jangan sampai kalian tuh ke apa ya,
salah paham gitu, ih Mbak Lucy ini milih-milih maunya orang yang bagaimana. Bukan, itu nggak bisa dipilih loh, kliknya itu nggak bisa dipilih gitu. Yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kontrol adalah mengontrol energi kita supaya tidak low gitu. Pada saat kita bisa mengontrol energi kita ke tahap yang bagus, bukan di lower, tapi ke tahap yang higher atau lebih bagus lah ya, energinya positif banget, itu akan menarik soul tribe kalian yang memang energinya sama tingginya dengan kalian gitu. Ini yang bisa kalian kontrol diri kalian sendiri gitu. Tapi semesta akan ngasih aja ke kalian ketemu dengan orang-orang yang toxic, dengan orang-orang yang lower energy, ya tinggal kalian aja yang milih apa yang harus dilakukan gitu loh. So ciri-cirinya orang tersebut adalah orang yang memiliki positivitas tinggi, higher energy, higher level, bukan dalam hal materi aja, tapi bisa juga dalam hal yang lain, kayak punya prestasi lah gitu lah ya. Oke, dan ciri-ciri yang terakhir atau hal terakhir adalah kalian berdua itu kalau bersama bikin orang jealous. Bikin orang, kalau bersama ini bukan pacaran ya, kalau bersama dalam arti kalian sama dia, orang lain akan jealousnya tuh kayak gini, kok bukan saya sih yang deket sama dia gitu kan, kok mereka bisa ubyang-ubyung sama-sama gitu, terus orang lain bilang tuh bukan saya sih yang dia pilih. Tapi it's not about dipilih, kalah atau menang ya. Five of Swords kan tentang kalah atau menang gitu kan, bukan tentang kalah atau menang dalam mengambil hati seseorang ya, my dear Virgo. This is about semesta sudah menentukan dan ini memang sudah jalannya kayak gitu, divine purpose gitu. So kalau kalian belum ketemu dengan soul tribe kalian, atau kalian sudah ketemu tapi kayak saya sudah ketemu and then ngilang, terus ada lagi yang baru ngilang. Kalau saya mungkin memang dari dulu di kehidupan saya yang dulu saya punya banyak buddies gitu, punya banyak temen. Jadi pas sekarang ketemu lagi, ini kayak buddies gue di masa lalu, ketemu lagi yang lain lagi kayak gitu. Jadi bukan cuma satu orang, it's okay. Tapi untuk kalian, saya yakin beberapa di antara kalian tuh cuma punya satu aja gitu, yang jadi buddies kalian tuh satu aja dari dulu sampai sekarang, ya dia aja. So mungkin di kehidupan yang lalu begitulah kalian, memang kalian cuma punya satu buddies doang, punya satu orang yang sama-sama sama kalian, saling mengerti gitu. Dan di masa yang sekarang ketemu lagi gitu ya. Soul tribe itu juga bisa berarti kakak adik juga kok, kakak adik, saudaraan, sibling lah gitu ya. Tapi bisa juga cuma teman sih, sekedar teman gitu. Oke. Itu bacanya saya nggak tahu ini menarik apa enggak sih buat si Virgo, tapi ya sudahlah ya, sekali-sekali bolehlah, topiknya beda ya kan, beda. Terus apa lagi saya mau ngomongin banyak hal di tarot yang bisa saya share sih sama kalian para Virgo, karena kalian kan punya banyak bonus dari saya, setiap 2 hari ada bonus. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya saya bisa share tentang tarot gitu, karena tarot itu something yang ya boleh dibilang biasa aja, boleh dibilang luar biasa, tergantung kalian melihatnya dari segi apa. Ada yang tidak percaya, ada yang skeptis, sama sekali skeptis, seperti Mas saya tidak percaya, walaupun dia tahu saya pembaca tarot, it's okay buat dia dan dia mengagumi itu, tapi dia sendiri tidak percaya dengan hal ini. Jadi menurut dia sudah biar si Lucia aja yang ngurusin tarot, dia ngurusin yang lain kayak gitu. Ada banyak orang yang tidak percaya, tapi banyak juga yang menganggap tarot is something yang ya bisa dijadikan apa ya, sesuatu yang mungkin ingin dia dengar dari semesta, dia tidak tahu artinya dan dia lihat tarot akhirnya oh seperti itu gitu. Kayak ada seseorang, tapi bukan Virgo juga ya ini, saya lupa dia Taurus apa Gemini kali ya, lupa saya. Dia bilang beberapa hari yang lalu dia meditasi karena dia menanyakan jalan hidupnya begitu kan. Dia ingin tahu semesta sebenarnya kasih pesan dia apa. Habis itu dia lihat video saya yang tentang pesan dari semesta.
gitu kan. Terus dia bilang, terima kasih Mbak Lucy, saya sudah menemukan jawabannya. Ya alhamdulillah, puji Tuhan, baru khasem ya kak. Kalau memang itu seperti itu bisa membantu. Nah, seperti itulah bacaan hari ini. Mungkin tidak terlalu, saya nggak tahu, saya nggak ngerasa klik dengan bacaan ini karena gimana ya, kayaknya saya harus lebih menerangkan apa itu soul trap dan soulmate supaya tidak terjadi kesalahpahaman gitu. Tapi agak susah juga saya mencari kata-katanya. Tapi semoga kalian mengerti lah ya. Apapun itu kalian sudah nemu atau tidak, saya rasa setiap orang pasti punya buddies ya, punya orang yang dekat dengan kehidupannya gitu kan. Apakah itu berlanjut, apakah itu hanya satu cycle and then berakhir, ya orang per orang pasti berbeda gitu ya Virgo ya. Oke, so itu tadi sudah bacaannya, ciri-cirinya. Kita ketemu lagi aja ya 2 hari lagi ya, semoga saya bisa bikin lagi 2 hari lagi. Kalau setiap Sabtu nggak bisa, saya ibadah jadi nggak bisa. Terus apa lagi, ya udah gitu aja. Ya, saya berharap kalian baik-baik saja dan tetap suka nontonin bacaan tarotnya saya, Lucia Sutrisno Light Angel Tarot. Kalau nggak suka, lo gampang skip aja, pindah channel sebelah, ya nggak sih? Tapi saya senang kok kalian tetap support, luar biasa. Thank you, sekali lagi thank you. Saya berharap yang baik-baik, saya doakan yang baik-baik untuk kalian. Salam Light Angel and Love. Tuhan memberkati kita semua.